Qatar adalah negara kecil di tengah gurun pasir, tapi punya stadion ber-AC, maskapai super mewah, dan jadi tuan rumah Piala Dunia. Ya, kali ini kita akan membahas Qatar, negara mini yang super kaya, modern, tapi tetap lekat dengan tradisinya. Tapi jangan salah, di balik kemegahannya, Qatar juga punya sejarah panjang, tantangan sosial, dan budaya yang unik. Penasaran tentang negara Qatar ini? Yuk kita bahas tuntas tentang negeri minyak, mutiara, dan masa depan ini. Sebelum dikenal karena kekayaan minyak dan gas, Qatar dulunya hanyalah wilayah kecil di Teluk Persia yang terkenal dengan industri perburuan mutiara. Penduduk lokal hidup sederhana sebagai nelayan, pedagang, dan pemburu mutiara di bawah panas gurun yang luar biasa. Di awal abad ke-20, Qatar berada di bawah perlindungan Inggris, hingga akhirnya merdeka pada 3 September 1971. Titik balik terjadi ketika Qatar menemukan cadangan gas dan minyak bumi yang sangat besar. Sejak saat itu, ekonomi Qatar melambung tinggi. Bahkan, sekarang Qatar punya salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Qatar juga menjadi salah satu negara terkemuka di dunia Arab. Negara ini aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. Meskipun kaya dan modern, Qatar bukan tanpa tantangan. Sekitar 85-90% populasi Qatar adalah ekspatriat atau pekerja asing. Dari petugas kebersihan, sopir, sampai insinyur, banyak yang datang dari Asia Selatan dan Tenggara. Qatar pernah mendapat sorotan internasional karena kondisi kerja yang buruk bagi para buruh, terutama saat pembangunan Stadion Piala Dunia 2022. Tapi sekarang, sudah mulai ada perbaikan sistem, meski belum sempurna. Qatar sangat bergantung pada ekspor energi. Mereka mulai diversifikasi lewat pariwisata, pendidikan, dan teknologi. Tapi tantangannya masih besar. Tahun 2017 sampai 2021, Qatar sempat diboikot oleh tetangganya, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tapi sekarang, hubungan diplomatik mereka perlahan mulai membaik. Berdasarkan indeks kejahatan Numbeo, Qatar terus memimpin posisi puncak sebagai negara paling aman di dunia pada tahun ini. Itu berarti, Qatar telah menempati posisi puncak selama 6 tahun berturut-turut. Selain itu, Numbeo juga menempatkan Doha sebagai kota teraman kedua di dunia. Meskipun kebanyakan kota di Timur Tengah terkenal dengan angka kejahatannya yang tinggi, Doha tidak demikian. Bahkan dengan posisi puncak sejak 2015 hingga 2019, Qatar mampu mempertahankan posisinya sebagai negara paling aman di dunia. Kondisi itu mencerminkan level keamanan dan keselamatan yang dinikmati negara itu. Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan di Qatar juga boleh diacungi 2 jempol. Pasalnya, selain mendapatkan pengobatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah, warganya juga bebas mendapatkan layanan medis pribadi. Tak cuma itu, warga juga dibolehkan melakukan check-up gratis secara berkala. Jadi, tak heran jika Qatar justru memuncaki daftar negara-negara dengan populasi paling sehat di dunia. Qatar merupakan negara kecil dengan penghasilan yang besar. Qatar menjadi negara terkaya ketiga di dunia menurut World Bank tahun 2013. Pendapatan terbesar Qatar berasal dari sumber minyak bumi dan gas alam yang terdapat di Qatar. 2 sumber akana yang paling penting adalah minyak bumi dan gas alam. Melalui badan usaha milik negara yang bernama Qatar Petroleum, Qatar berhasil mengelola dengan baik sumber minyak bumi dan gas alam, serta memproduksi hingga mengekspornya. Penghasilan dari sektor minyak bumi dan gas alam yang melimpah ini memberikan sumbangsi yang besar bagi perkembangan negara Qatar, termasuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyatnya.
Setiap negara biasanya akan menarik biaya pajak terhadap para warganya, tetapi tidak untuk Qatar. Negara ini menjadi salah satu dari beberapa negara yang ternyata tidak memungut pajak kepada para warga karena biasanya memiliki sumber pendapatan yang besar. Qatar mencatat pertumbuhan per kapita adalah 88.000 US dollar. Negara ini menjadi kaya karena cadangan gas alamnya yang besar. Tidak ada pungutan untuk pendapatan pribadi, dividen, royalti, keuntungan modal, dan properti. Warga hanya membayar 5% dari pendapatannya untuk jaminan sosial. Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Sebagai host World Cup 2022, Qatar menjadi negara yang paling menggelontorkan dana paling besar sepanjang sejarah Piala Dunia, yakni senilai 200 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3,13 kuadriliun. Gelontoran dana fantastis oleh Qatar hanya untuk menggelar Piala Dunia 2022 merupakan perwujudan harga diri Qatar. Aksi Qatar juga melawan teori pembangunan dan menekankan bahwa negara-negara yang dianggap kecil juga bisa ikut andil dalam keekonomi dunia. 7 stadion yang digunakan untuk Piala Dunia 2022 di Qatar dilengkapi teknologi pendingin yang canggih. Meski turnamen 4 tahunan itu digelar jelang penghujung musim dingin, temperatur di Qatar yang saat ini rata-rata 26 derajat Celcius tetap terasa sangat panas bagi sebagian penonton dan pemain. Karena itu, negara tuan rumah memasang AC raksasa demi memastikan kenyamanan baik untuk pemain saat bertanding di lapangan hijau maupun supporter yang mendukung jagoan mereka dari kursi penonton. Mengutip laman FIFA, teknologi pendingin ini menggunakan energi bertenaga surya. Mesin akan menarik masuk udara dari luar, lalu mendinginkannya dan mendistribusikan ke seluruh stadion. Teknologi tersebut bertujuan untuk menstabilkan suhu selama pertandingan agar tidak melebihi 21 derajat Celcius. Temperatur ini dinilai yang paling ideal bagi para pemain agar bisa bertanding dengan maksimal. Penghargaan sebagai maskapai terbaik dunia ini merupakan kali ke-8 untuk Qatar Airways dalam 25 tahun. Qatar Airways dinobatkan sebagai maskapai penerbangan terbaik dunia dalam ajang Skytrax World Airlines Award 2024. Maskapai penerbangan dari Qatar ini menggeser Singapore Airlines yang menjadi juara tahun lalu. Penghargaan sebagai maskapai terbaik dunia ini merupakan kali ke-8 untuk Qatar Airways dalam 25 tahun. Pada 2023, mereka berada di peringkat kedua atas kualitas layanan yang ditawarkan kepada penumpang dengan armada modernnya. Maskapai penerbangan Timur Tengah ini telah membangun reputasi yang kuat selama dekade terakhir, membantu Bandara Internasional Hamad yang memenangkan penghargaan sebagai pusat penerbangan global untuk menantang pesaing regionalnya, yaitu Dubai dan Abu Dhabi. Venesia adalah kota apung yang cukup populer di Italia yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan. Destinasi wisata yang menawarkan romantisme ini ternyata tidak hanya dapat dilihat di negara asalnya, Italia, namun kini dapat melihat dan menyambangi tempat serupa itu di Timur Tengah. Pasalnya, salah satu mall yang bernama Villaggio yang berada di Doha, Qatar, tepatnya di Jalan Al-Wab ini, memiliki desain interior layaknya sedang berada di Venesia dan juga sebuah sungai di dalamnya. Bagaimana tidak, pusat perbelanjaan seluas 360.000 meter persegi ini memiliki sebuah kanal indoor sepanjang 150 meter yang dapat dijelajahi oleh para pengunjung mall dengan sebuah gondola yang ada di sana. Mall Villaggio dikunjungi sekitar 50.000 orang setiap harinya. Interiornya yang bergaya Venesia berpadu dengan berbagai tempat belanja, tempat makan, dan hiburan yang menakjubkan untuk menjadikannya daya tarik yang unik dan tak terlupakan di Qatar, yang tidak boleh dilewatkan oleh pengunjung. Jadi itulah sekilas tentang Qatar, negara mungil dengan ambisi besar, budaya kuat, dan masa depan yang menjanjikan. Dari padang pasir ke panggung dunia, Qatar memang luar biasa. Bagaimana menurut kalian?
Fakta mana yang paling membuat kalian terkesan? Atau kalian pernah tinggal atau jalan-jalan ke Qatar? Share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan cerita seru dari negara-negara lain. Sampai jumpa di video berikutnya.